YouTuber yang mungkin terkenal dari YouTube Shop ya Bang. Dan sudah dia tahu YouTube Indonesia hadir di Kota Palembang dan langsung memberikan dampak ataupun memberikan contoh konten kreator. Oke, langsung aja nih mau sharing sama Mbak Flo dan juga Kang Rocky. Jadi kita belajar. Tapi sebelum itu nanti juga ada pengumuman siapa yang jadi top view, siapa yang paling rajin konten, itu dapat penghargaan juga dari YouTube Shop Indonesia dan dari Starhit. Ini mana ya? Oke. Gak apa-apa, nanti aja. Gimana nih teman-teman? Tadi kan udah Ini namanya Sobat Kekejabe, ini namanya Adek Nana. Adek Nana, Adek Nana. Iya, beras, Bakro atau kami gokil? Bisa kembangin channel itu udah berapa lama? Nah itu di depan itu lagi, ini kita ya, ada lead konten kreator Palembang ya, lemaknya. Dan juga KP Gokil. Tengah deh, di tengah. 2015, nama YouTube channelnya Lemaknya. 2015. Terus itu gimana? Ada kesulitan nggak awal-awal untuk YouTube? Berarti awalnya dari YouTube juga atau dari sosmed yang lain? Ke YouTube. Oh, oke. Nah, Sebelumnya itu kita maunya bikin sosial media gitu, sosial media kuliner. Oh, platform sosial media untuk kuliner. Bagi-bagi jam. Oke. Tapi jadinya terjun menjadi konten kreator di Oke. YouTube Short. YouTube Short. Awalnya YouTube dulu, video panjang. Iya benar, dulu kan belum ada video pendek, akhirnya ada video pendek. Nah, sejak adanya YouTube Short, apa yang Kak Flo rasain untuk channel YouTube-nya sendiri? Jadi aku kan upload dua-duanya nih. Video panjang dan video pendek. Ya. Nah, yang paling menurut aku lebih berkembang, lebih cepat, Ya, kayak dari views-nya itu dari short. Dari Short. Ya, dan video pendek. Oke, jadi tapi lama nggak adaptasinya dari video panjang akhirnya ke video pendek? Lumayan. Lumayan, belum percaya ya. Kayak katanya YouTube Short itu ngerubah algoritma dari channelnya gitu ya. Yang pertama dari apa ini namanya? Kalau video panjang itu, Landscape. ya landscape. Formatnya. Habis itu harus portrait. Oke. Oh, adaptasinya di situ. Ya, jadi kayak ada kegalauan. Ini video mau yang datar apa tegak gitu. Oke, lanjut ke Cafe Gokil juga deh. Ini Cafe Gokil gimana? Biar kapan mulai di YouTube Shorts dan terus apa ada kendala awal-awalnya, boleh ceritain sama teman-teman yang sudah hadir di Opi Mall kita ini. Kalau aku sendiri untuk mulai nge-shop itu sebenarnya pas zaman pendanaan YouTube Short. Dulu kan ada zaman pendanaan YouTube Short. Tapi untuk konsistennya aku baru mulai itu di Desember 2022. Jadi di tanggal 23 Desember 2022. Oh, pendanaan dulu ya? Pendanaan dulu, tapi nggak konsisten. Nih teman-teman, Cafe Gokil ini udah ngerasain yang namanya pendanaan dari YouTube. Jadi sebelum ada YouTube Shop itu, YouTube ngasih cuma-cuma ya kan? Walaupun kita belum monetisasi dulu kan bisa kita untuk menghasilkan di shop. Boleh spill dikit berapa dulu waktu zaman pendanaan yang paling gede ya? Zaman pendanaan tuh kan naik turun paling gede tuh mungkin di 13 lah. 13 dolar, 13 ribu tidak salah. 13 juta itu berarti sekitar 650 dolar ya? Kurang lebih kayak gitu. Wow, luar biasa. Itu beneran Bang ya? Itu zaman pendanaan. Pendanaan. Jadi mainnya itu kadang orang bilang di YouTube itu emang dapet nggak atau cuma main-main? Udah ada contoh nyatanya teman-teman, udah ngerasain. 2022. Ya, 2022. Oke, luar biasa. Sekarang ada kendala nggak kalau bikin konten atau malah jadi profesi utama nih? Kayaknya jadi yang utama sih sebenarnya. Lebih gede di YouTube daripada pekerjaan sebelumnya. Luar biasa. Oke, Kak Bro. BTW aku agak kepo Pak, sama jujur. Apa? Dari tadi kan kami yang ditanya terus. Oke, boleh. Ganti yang boleh. Sejak kapan? Kalau dibilang lama, ya wong lama teman-teman.
Tapi sama kayak flow kita ketika YouTube Short muncul, kayak ada gimana ya, wong lamo yang belum berani mencoba kayak gitu. Jadi kayak masih YouTube panjang, video panjang daripada video pendek, sampai akhirnya YouTube Short ke Palembang ya, di-sharingkannya lah, dan kita ketemu Cafe Gokil, ketemu teman-teman YouTuber lain, dan bisa bertemu lewat YouTube Short, mulai dengan YouTube Short. Dan bener, YouTube Short itu kalau untuk nyari subscriber itu enak banget teman-teman, enak banget. Jadi lumayan lah teman-teman, bisa di apa namanya istilahnya itu dimainkan dari sekarang YouTube Short-nya itu. Oke. Nah, ini kan kalian kan dari awal apakah sudah membentuk niche ataupun tema dari channel YouTube kalian itu, atau dulu masih random, belum ketemu kayak gitu? Boleh deh dari Cafe Gokil dulu. Nah kalau dulu justru aku agak random. Dulu biasanya kan komedi, cuman untuk komedi dewasa kadang Komedi dewasa itu seperti apa, Bang? Maksudnya Komedi dewasa itu seperti apa, Bang? Ya, penontonnya dewasa. Oh, penontonnya dewasa, kira komedi dewasa. Oke, lanjut. Kayaknya dulu itu, tapi susah. Nah sekarang geser jadi pas berhenti kerja, apa sering sama anak-anak di rumah, jadi kontennya jadi sama anak-anak. Ya. Jadi beneran udah resign dari pekerjaan dan full time di Iya. YouTube. Iya. Boleh dong tepuk tangan buat Cafe Gokil ini. Ayo, tepuk tangan sama itu. Itu namanya YouTuber juga, oke. Kalau Flow sendiri, berarti dari yang komedi untuk orang-orang dewasa, umur maksudnya itu bukan anak-anak, tapi sekarang jadi ke Lebih ke anak-anak. anak-anak. Oke. Kalau Flow sendiri dulu katanya kontennya sosial eksperimen ya? Canda. Ada eksperimen, Oke. tapi bukan di awal, di tengah. Oh, oke. Jadi belum langsung ke full time kuliner awal-awal. Awal-awal itu marketing dulu tuh 2014. Oke. Di sana mulai 2015 langsung bikin YouTube juga. Oke. Nah di sana langsung kuliner. Oh, siap. Kulineran. Nah berkembangnya di situ. Jadi ada konten masak. Oh, konten Iya, masak. jadi nggak kuliner tok. Oh, nah aku pengen nanya nih untuk yang teman-teman kuliner, mungkin di sini ada juga yang hobi makan tapi belum berani mengonteninnya. Susah nggak sih kalau untuk awal? Apakah benar-benar pakai modal sendiri atau gimana juga? Boleh di-sharing ke teman-teman. Ini tentang kuliner. 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 Waktu awal-awal banget. Karena ini perbedaan zaman ya. Oke. Zaman dulu dengan zaman sekarang jadi konten kreator itu agak jauh berbeda. Oke. Jadi kalau zaman dulu kita kayak harus pakai apa? Propertinya itu yang benar-benar harus kamera lah, DSLR lah, Oke. gitu. Oh. Kalau sekarang kan cukup Handphone aja udah cukup. Kualitas gambarnya juga udah bagus. Oh, berarti benar-benar nyiapin dari kamera juga dari awal ya? Oke, oke. Kamera, mic. Wah, luar biasa. Oke, Kak Cafe Gokil, balik lagi nih. Sekarang kan berarti udah fokus di YouTube Short. YouTube Short aja, atau masih ada mulai mengembangkan yang lain-lainnya? Sekarang sih fokusnya di YouTube. YouTube Short aja. Kalau Kak Flo sendiri, malah fokus kemana ini? Kenapa? Kak Flo sendiri sekarang fokusnya kemana nih? Aku sekarang full time content creator di kuliner sama masak loh. Full- Eksperimen tadi. Full time juga. Jadi kita nih menggantungkan dari YouTube ya. Iya betul sekali. Seandainya YouTube meninggal, ini meninggal juga kita nih ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja deh karena durasi juga. Kalau misalnya ada pengen pertanyaan, nanya-nanya gimana proses awalnya, boleh tanyakan saja, boleh angkat tangannya. Nanti kita akan coba dibantu jawab oleh Flo dan juga Cafe Gokil. Oh, juga tuh satu. Oke, di sini boleh dong yang mana konten kreator, mana suaranya? Kita minta satu konten kreator juga ya, boleh buat nanya Iya, kayak? seru. Boleh. Boleh dong Kak Deon. Ada yang lain juga boleh, yang lain di depan. Coba. Yang lain juga boleh. Jadi teman-teman, alhamdulillah ya, sebenarnya gara-gara YouTube Short ini YouTuber di Palembang itu makin banyak. Cuman masalahnya kan YouTube ini luas banget. Mungkin teman-teman seringlah nonton videonya Lesti sama Rizky kan. Jarang tahu kalau sebenarnya di Palembang itu udah banyak juga. Ayo maju dulu, boleh. Ini biar lebih seru 3 orang. 3 orang.
Satu lagi deh cewek, Acal, naik. Ayo Mang Dayat naik. Oke, duduk aja nggak apa-apa. Ayo. Terima kasih. Oke. Cepat. Nah, jadi sebenarnya hari ini juga bakal ada lomba ya kak, ada lomba soft juga ya. Jadi teman-teman nggak usah harus jadi konten kreator, tapi udah bisa ada skill ngedit, silakan dokumentasikan juga. Boleh kesini kak. Buat nanya-nanya kak, Boleh dong, ini teman-teman YouTuber juga, boleh kenalkan dulu ke penonton yang hadir. Nama channelnya apa dan jenis kontennya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seluruh. Kenalkan, Pulau Mang Dayat. YouTube namanya Mang Dayat. Jadi Mang Dayat lebih banyak membahas korek tentang sejarah budaya Kota Palembang. Demikian Bang. Mungkin lanjutkan. Oke, lanjut, boleh dilanjutkan sama yang satu ini, Bobocu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh jujur, ini baru pertama kali saya ngomong di atas panggung. Terima kasih sama saya dong. Terima kasih. Oke, dia channelnya apa? Kasih tau dulu. Sekarang channelnya Buaka Somplak. Itu tentang apa channelnya? Itu tentang komedi. Komedi Tangguh Buntung. Iya. Oke, lanjut. Boleh, Kak Acal, silakan. Oke, halo teman-teman, selamat sore. Sore. Jadi di sini channel aku Acalia itu tentang review sama tentang podcast, dan yang satu lagi itu Acal and Family. Nah itu tentang keseharian aku sama ponakan aku. Oke. Itu. Sekarang kalian rata-rata buat channel 2 semua ya sekarang. Ya, satunya backup ya. Masih situ Mang Dayat, masih situ lah. Oke, aku pengen nanya, Mang Dayat, apa yang Mang Dayat rasain setelah adanya YouTube Short? Dan apakah channel jadi makin berkembang ataupun penghasilan juga makin meningkat? Boleh di-sharing Mang Dayat. Alhamdulillah, sebenarnya ya 11-12 lah sama kawan di depan. Oke. Jadi sejauh ini yang dulunya itu cari nafkahnya berbagai bidang, dan Oke. tentunya sekarang itu fokus Oke, siap. di dunia content creator. Jadi Oh. alhamdulillah, ditambah lagi dengan adanya shop ini jadi bikin cepat subscriber naik. Oke. Dan juga bisa memacu algoritma itu naik video panjang. Ah. Jadi pendapatan di video panjang juga meningkat. Oke, terima kasih. Untuk Deo, gimana Deo? Apa yang kamu rasakan setelah adanya YouTube Short sendiri, dan ya apa yang berubah gara-gara itu? Kalau untuk sekarang lebih mudah naik. Cepat berkembang ya channelnya ya. Terus dari sisi lain apa? Dari sisi lain kita aja sih. Oke, sangat-sangat informatif sekali ya Deo. Terima kasih ya. Acal, boleh Acal. Oke, jadi sebenarnya teman-teman untuk di YouTube Short ini aku juga lagi eksperimen. Jadi aku kemarin baru buat YouTube Short, channel YouTube yang kedua itu baru 2 bulan, dan emang subscribernya itu lebih cepat banget. Kenapa? Karena YouTube Short ini YouTube lagi emang benar-benar mereka bagiin exposure. Jadi di sini kita channel kita apapun bentuknya akan lebih dipromosikan ke seluruh pengguna YouTube. So di sini juga kita bisa membangun branding kita juga. Jadi apapun konten ibu-ibu teman-teman sekalian, coba mulai alihkan ke YouTube Short, karena emang YouTube lagi benar-benar bergembor atau memberikan exposure lebih sebelum nantinya masa promosi ini habis gitu kak. Lagi foya-foya. Iya benar, lagi foya-foya. Kembali lagi Ju. Boleh. Jadi memang YouTube Shop ini memposisikan dirinya kan video pendek. Oke. Jadi kita lebih bisa menjangkau. Kalau konten Mang Dayat kan umumnya penontonnya itu tua-tua. Oke. Dengan munculnya YouTube Short ini bisa merambah ke anak-anak muda. Jadi Mang Dayat bisa buat konten-konten sejarah yang lebih pendek, lebih menarik, dan mangsanya ini adalah generasi Z. Oke. Jadi bisa mencapai ke jangkauannya lebih meluas. Oke, berarti emang benar-benar udah terasa ya perubahan gara-gara adanya YouTube Short. Bukan. Tambah lagi, satu lagi. Oh banyak ya tambahannya. Ungguh aja, apa apa? Apa? Di YouTube Shop itu Ah. sekarang ada koneksi link. Jadi Eh. kalau itu buat untuk promo, link panjangnya itu kita masukkan. Jadi Ya. sudah dirasuin, pada saat yang nonton shop akhirnya terekomendasi video panjang kita. Oke, terima kasih banyak teman-teman bertiga yang udah bantu sharing teman-teman YouTuber. Boleh kita tepuk tangan yang Oke, boleh. terima kasih. Bawa aja dulu, bawa aja gak apa. Terima kasih Mang Dayat, Rio,
sebenarnya banyak banget Acel, makasih konten kreator yang hadir. Cuman kita sharing mungkin ini beberapa yang sudah terjun lebih awal. Oke, lanjut. Jadi teman-teman ada yang pengen nanya silakan kalau masih bingung-bingung. Nah, kita di YouTube Shop itu sudah ada yang namanya community-nya yang dibuat dari teman-teman YouTube Indonesia sendiri, udah dibagi per kota. Nah, di Palembang kita sudah ada sekitar 300-an. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada kemauan pengen nge-YouTube ataupun pengen gimana sih gabung di komunitasnya, bisa banget. Nanti kemana ya, lupa. Oh ya, ada booth-nya di sana, tinggal tanyanya gimana caranya gabung untuk jadi bagian dari sini. Karena kalau mau ditampilkan ke atas panggung ini, udah muat nih panggung. Dan kita lanjut lagi ke dua narasumber kita, teman-teman YouTuber juga. Saya juga YouTuber teman-teman ya, cuman jarang konten sekarang ya. Oke, Kak Flo sama Kak Cafe Gokil. Saya pengen nanya ke Cafe Gokil dulu nih. Nama aslinya siapa sih sebenarnya Bang? Aku tanya Cafe Gokil gitu, gak pernah nama asli ya? Boleh kasih tahu dulu dong nama aslinya dulu. Jadi nama Jajang. Jajang, oke. Jajaran panjang ya. Kak Jajang atau Cafe Gokil sekarang, karena anak-anak ya, udah berapa banyak subscribernya, boleh dikasih tahu dong? Untuk sekarang 2.300.000. Sudah di Balang Ardi. 2 juta dalam berapa waktunya? Dalam Setahun? dari Januari, dari 23 Desember. Setahun lah ya, gokil, beneran Cafe Gokil ya. Kak Flo sendiri, Kak Flo gimana? Berapa subscriber sekarang? Subscriber sekarang berapa kemarin? 54. Gak apa-apa, tapi dia TikToknya banyak. Cuma ini shotnya lumayan loh. Iya, peningkatannya ya. Jadi teman-teman, konten kreator itu jangan jadi kayak gini loh. Misalnya kayak aku hanya TikTok aja. Kalau bisa sekarang ya, untuk sekarang udah dimanfaatin semua ke platformnya. Tapi kalau emang benar kata teman kita tadi, YouTube Shop ini masih sangat hijau, masih banyak banget kesempatan yang bisa teman-teman lakuin. Saya saja udah vakum 7 bulan YouTube, main YouTube Shop, alhamdulillah peningkatannya emang terasa. Dan dulu kayak nganggap aduh sepele banget, sekarang ketergantungan jadi ke YouTube Shop terus kayak gitu. Nah, dari Kak Flo sendiri, ada nggak sih kiat-kiat untuk teman-teman yang baru mau mencoba jadi konten kreator? Apa sih yang harus dipersiapkan dulu dari kacamata Kak Flo sendiri untuk pengen mulai jadi seorang konten kreator? Yang pertama pastinya harus tahu temanya dulu ya, niche apa yang kalian pengen bikin gitu. Niche kalau bahasa ditulis itu NICHE, niche atau tema lah kalau kita bahasa Indonesianya. Ya, tema apa dulu, mau kemana? Kayak jujur Oke. apa ini? Aku dakwah teman-teman, kebetulan aku katanya dakwah, nggak komedi, saya komedi juga, komedi sketsa. Cafe Gokil komedi sketsa tapi lebih ke anak-anak, kuliner dan masak-masak. Jadi pertama tema. Ya, tema itu harus banget. Oke, terus selain tema Kalau propertinya handphone lah udah cukup. punya alat merekam lah, gitu. Sama Apa tuh? kondisi waktu syuting. Oh, mungkin lebih ke kalau bisa gini. Memang kadang semangat nih di awal-awal mengebu, tapi di tengah-tengah kendor. Nah, kadang hari ini dia ngupload, Lebaran haji, kemudian baru dia ngupload lagi. Nah, itu bukan konten kreator ya teman-teman, itu iseng namanya. Tapi kalau dia konten kreator, dalam sebulan mungkin ada 4 video atau mungkin bisa 3 dalam seminggu, seperti itu ya. Iya, tapi itu ada kayak tingkat kegalauan kenapa mereka uploadnya nanti tahun-tahun ke depan. Iya, kenapa tuh? Satu, setelah dilihat lagi videonya rada gelap. Iya, artinya semangat dia itu bukan berkonten, semangat dia pengen cepet-cepet ya kan. Kalau dia emang pengen jadi seorang content creator kayak kita lah dan teman-teman yang lain, itu memulainya walaupun nontonnya cuma 2-3 tetap semangat sampai akhirnya jadi berjuta-juta seperti Cafe Gokil. Terus yang kedua, trennya udah lewat. Iya. Rasanya udah basi gitu. Nah, makanya penting menciptakan yang namanya tema tadi agar gak bergantung sama tren, bener nggak?
Bener, tapi tren perlu juga. Iya, tren itu ibarat kita yang buat efek kejutnya, tapi kita tetap harus konsistenin dengan niche yang kita buat. Iya betul. Sekarang Cafe Gokil, kalau dari sisi Cafe Gokil sendiri kan ini cukup unik, memperkerjakan anak-anak kecil nih kan. Nggak sebagai talent ya, bukan memperkerjakan. Gimana Bang? Lebih ke Ngomong. ngomong anak sendiri sambil ngomong anak orang. Oke. Kalau Bang Jajan sendiri ada nggak dari tips-tipsnya untuk membuat channelnya itu ataupun pengen mulai jadi seorang content creator? Jadi kalau kita mau mulai sebagai content creator ya nggak usah langsung mulai aja, cuman yang perlu dipikirkan itu tema tertentu apa yang akan kita angkat, kayak gitu kan. Oke. Kayak misalnya ini sampo aja kan, kayak ada sampo anti ketombe. Oh, berarti sepakat ya di awal Lebih spesifik, kayak gitu. tema dulu ya, tema. Oke, lanjut. Jadi terus yang kira-kira jangka panjangnya kita nggak mungkin terbeban dengan apa tema yang kita ambil kayak gitu. Jangan maksain tapi nanti ujungnya beban gitu kan. Oke. Dan yang ada lagi nggak? Kalau peralatan menurut Cafe Gokil sendiri peralatan perlu nggak? Peralatan walaupun HP-nya nggak perlu yang harus spek bagus-bagus ya. Dari zaman dulu tuh ngonten awalnya malah HP yang Gak apa sebut juga mereknya, nggak apa-apa Bang. Xiaomi ya. Xiaomi. Jangan dulu Jangan meremehkan Xiaomi ya, Cafe Gokil pakai Xiaomi sekarang 2 juta. Mungkin juga teman-teman yang lain pun yang baru belajar dengan HP seadanya, Ya. itu bisa melejit ternyata. Iya. Karena yang diutamakan itu penonton nggak peduli sama bagus atau enggak, tapi kalau emang dia suka, ya dia kan Iya. support dan akhirnya mungkin bisa upgrade dari setelah berkembang ya. Setelah tema lebih spesifik tadi ya kita harus kita benar-benar konsisten, harus ada benar-benar kita tuh memang bikin terus yang baru lagi, bikin lagi jangan capek. Nanti kayak tadi Oh. lebaran baru Oke, kita balikan dulu ke teman-teman yang sudah hadir di sini yang juga banyak content creator juga. Boleh dong, ada yang mau tanya-tanya silakan. Mumpung ada Bang Cafe Gokil dan Kak Flo. Ada yang mau bertanya-tanya soal YouTube? Alhamdulillah kayaknya udah ngerti kalau ini. Ada yang pengen penasaran? Oke. Mau tambahin. Oke, silakan. Mungkin harus kayak kata Kang Cafe tadi harus sesuai passion. Sesuai Kalau aku passion. kan hobi makan, Ah. jadi kulineran. Oh, siap. Ini deh, biasanya sih kalau penonton tuh nggak bakal tertarik kalau pertanyaan ini belum dikeluarin. Sepanjang YouTube ataupun berkonten lah, how much you get from that? Kalian dapat berapa sih paling tinggi? Cafe Gokil boleh sharing dulu deh, Cafe Gokil. Sepengalaman kamu, 13 juta tadi apakah udah paling tinggi atau ada lagi yang paling tinggi? 300 juta. kalau ada Estimasi aja, estimasi. kalau sekarang per bulannya mungkin sekitar Ah, gogok jadi gogok. sekitar Kata uang kak, kata uang pajak di sana nggak? Tenang aman. Berapa? sekitar 50-an. 50-an juta, mamen, gokil. Tapi kalau sama Ardi dia 2 juta sehari. Wah, luar biasa. Oh, luar biasa ya. Mantap. Teman-teman yang lagi krisis keuangan bolehlah ikut Cafe Gokil ya. Pinjam dulu 100 ya, udah boleh. Oke, Mbak Flo sendiri estimasi paling tinggi sepanjang konten yang pernah didapat. Kalau di YouTube kan masih Ya, YouTube itu. nggak apa-apa, konten aja, sebenarnya konten. Ya cukup lah. Cukup. Udah ada mobil baru katanya ya. Anjir banyak orang kaya yang belakang di rumahnya ya teman-teman ya. Apa? Cukup kayak jujur. Saya alhamdulillah cukup. Tapi nggak sebanyak Cafe Gokil ya teman-teman ya, luar biasa nih. Uang KPK, uang pajak tolong nih. Oke lanjut. Harapan deh sekarang. Harapan Mbak Flo. Kita masih ada waktu gak sih Mbak Dinda? Masih ada waktu nih. 3 menit lagi bener lah. Harapan dari Mbak Flo sendiri, harapannya apa? Cafe Gokil juga apa untuk YouTube Short sendiri dan YouTube Indonesia? Boleh dong. Silakan Kak Flo. Harapannya semoga YouTube tidak apa namanya ya? Pilih kasih. Bukan. Apa?
tidak lelah untuk selalu mensupport That's kreator right. kreatornya. Betul. Tepuk tangan dong, benar. Ini udah salah bentuk nyata YouTube Shop hadir ke Palembang ini adalah mensupport dari kreator-kreatornya. Terus apa lagi? Ini apa komunitasnya Makin solid. ya makin solid, Benar. makin berkembang. Oke. Dan Jadi para konten kreator tuh makin rajin upload gitu loh di YouTube Shop. iya, aku sih berharapnya teman-teman kita ataupun yang sudah duduk di depan ini adalah contoh nyata yang sudah merasakan bahwasanya YouTube itu benar-benar bisa kok. Saya KB Gokil 50 juta, gokil banget itu sih. Saya di bawah itu sih. Oke, selanjutnya KB Gokil sendiri gimana harapannya nih buat komunitas YouTube sendiri? Harapannya ya semoga dengan adanya komunitas ini, komunitas YouTube bareng, itu makin banyak kreator-kreator baru, youtuber-youtuber baru yang bisa lebih pesat membangun channelnya dengan ngikutin tren yang sering dikasih di grup. Iya, Itu penting banget. untuk mendongkrak channelnya ya. Terasa banget pas ngikutin itu tiba-tiba 21 juta view gitu. Oke. Penting tuh, penting kita simak tren yang ada di grup. Terus ya di sinilah kita bisa berpenghasilan tanpa harus pandang ijazah. Nah, berpenghasilan tanpa pandang ijazah. Diokal banget itu. Oke, kalau udah itu kami Gokil sendiri plan terakhir ini. Plannya ada nggak buat channelnya sendiri bakal ngapain? Apakah fokus di short aja atau makin ada hal-hal lain? Plan mungkin ke depannya sih untuk lebih sebenarnya lebih ke kalau ke diri sendiri itu lebih maksimal. Terus untuk ajak orang lebih banyak lagi untuk nge-short. Sekarang kan ada keluarga sama orang-orang terdekat udah mulai gandeng-gandeng nih dari Oke. Januari itu mungkin udah ada 20 channel yang tembus monetisasi. Anjir, luar biasa, keluarga beneran keluarga nih. Bapak sendiri gimana? Apa plannya untuk channel YouTube-nya atau ada yang pengen dicapai? Targetnya ada. Apa tuh? Super Play Button. Bukan. Oh, bukan. Play button. Diamond Play Button, amin. Insya Allah dapat. Prediksi masih belum sampai 1%. Bisa. Masih rajin upload short terus. Oke. Boleh dong tepuk tangan sekali buat teman-teman kita yang di atas panggung ini. Saja umumin pemenang ya? Oh, siapa tuh? Oke, terima kasih buat Kak Flo dan juga KB Gokil yang udah di sharing. Padahal teman-teman harusnya tadi tanya gimana caranya biar monetasnya cepet. Saya malu-malu nih. Foto dulu kali, foto dulu. Boleh sini, Kak Flo. Kok bisa samaan ya kalian putih-putih ya? Oh gitu, janjian gitu ya. Boleh foto dulu nih. Oke, terima kasih buat Flo dan juga KB Gokil. Selanjutnya teman-teman, saya akan langsung mempercepat aja. Kita akan mengumumkan ataupun melihat siapa ada yang mendapatkan awarding dari komunitas nge-short bareng YouTube Shop Indonesia. Jadi ada si top views, si paling konsep, dan si paling rajin. Boleh plakatnya, boleh. Oh, jadi dapat piala teman-teman. Jadi setiap bulan YouTube itu benar-benar ngasih, tapi harus tergabung di komunitas. Kalau belum tergabung, mohon maaf nih, nggak bisa. Jadi luar biasa. Sudah? Mana Mbak Dinda ya? Saya nunggu. Apakah ada orangnya di sini ataupun tidak ada? Tapi tetap aja kita umumkan bersama-sama. Kita nunggu Mbak Dinda dulu nih. Luar biasa. Jangan lupa teman-teman, silakan kalian ikuti ataupun kalian upload juga di shop. Jangan lupa untuk di acara kita We Are More Project. Ini gimana Mbak Dika, mana ini? Oke, kita akan mulai dari kategori si top views. Jadi si top views ini adalah kreator yang berhasil meraih video dengan penonton paling banyak. Ya udahlah, udah tahu juga siapa yang paling banyak juga kita
Untuk kategori si top views jatuh kepada channel YouTube keluarga Cafe Gokil. Atas panggung, coba naik ke atas panggung. Channelnya bro, kita terus penontonnya sekarang bro. Belum. Lanjut, ini adalah konten kreator YouTube yang dapat kategori si paling konsep atas nama channel YouTube ini Nurmi. Oh, selamat. Aduh, saya nggak tahu mana dia. Makin teman-teman gabung ke YouTube Shots Palembang, jangan lupa ya semoga dapat penghargaan dari juga. Next sudah bang jadilah bang. Kita minta kesediaan Mbak Dini untuk si paling konsep. Iya. Ini Dini ini suaminya juga YouTuber teman-teman. Jadi pokoknya sekarang suami Bini pokoknya YouTube kan sekarang. Tinggal tunggu Mang Dayat nih. Apakah bininya juga ke YouTube nih ya? Oke, selanjutnya keluarga Cafe Gokil boleh buset dah yang bener-bener teman-teman boleh dicontoh lah dia. Ternyata Atta Halilintar, Gen Halilintar itu ada pesaingnya teman-teman ya. Keluarga Cafe Gokil. Boleh yang foto lagi, boleh diminta oleh Kak Dinda ya. Kayaknya cukup heboh nih keluarga Cafe Gokil di nasional ini ya. Sudah lumayan diperhitungkan ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk keluarganya. Sebelumnya Bang Cafe jangan turun dan teman-teman penerima penghargaan mikrofonnya.
Udah. Kalau bilang nge-shot bareng jawabannya di Palembang bae, oke ya? Nge-shot bareng di Palembang bae. Mantap, terima kasih untuk YouTube Shot Indonesia, Starhit dan juga We Are More Project. Kalau begitu sudah sesi kita sore hari ini cukup menges ini ya. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya, dan kalau pengen gabung di komunitas YouTube Shop silakan ke booth, dan kalau mau diskusi langsung aja ke komentator yang sudah hadir. Saya Dijoannya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asaidah. Hidup yang menyenangkan itu jadi makin bermakna saat bareng orang yang kita sayang. Yuk rasakan kebahagiaannya. Selalu ada hal baru untuk dimulai bersama keluarga. Lewat duanya koneksi yang terjalin dan banyaknya pilihan pengalaman terbaik. Bersama kita nikmati berbagai keseruan hidup. Hidup yang menyenangkan. Hidup yang menyenangkan itu jadi makin bermakna saat bareng orang yang kita sayang. Yuk rasakan kebahagiaannya. Cuma di sini selalu ada hal baru untuk dimulai bersama keluarga. Lewat duanya koneksi yang terjalin dan banyaknya pilihan pengalaman terbaik. Bersama kita nikmati berbagai keseruan hidup.
Project 2023 bersama Excel dan juga YouTube ya. Barusan kita tadi saksikan coaching klinik ya bersama dengan Juju Onyos. Ada juga dari Pulau Lemaknya dan juga tadi ada Cafe Gokil tadi yang udah bagi-bagi ilmunya tentang gimana cara bikin konten YouTube Short ya. Semoga teman-teman juga nanti terinspirasi dan juga bisa bikin konten juga, bisa berkreativitas juga. Diingat ya, jangan lupa kalau mau ngepost kontennya nggak buffering atau nggak lemot, silakan menggunakan kartu dari XL ya. Oke, dan kita ingetin lagi teman-teman yang udah hadir di sini boleh ikutan ya. Untuk itu hari ini ada juga nih konten kreator dari Pangkalan Balai, luar biasa dari Balai ini ya. Oke, jangan lupa post keseruan kalian ke YouTube Short dengan ke @myexcel dengan menggunakan hashtag One Project 2023. Lagi di mana dan juga kita? ada di One Project Palembang Lagi dan di juga mana hashtag kita? We Are More. Karena nantinya kita akan memilih ada 9 orang pemenang Adik Nana, yang akan mendapatkan Cik e-wallet Nana. dan juga satu hadiah utama berupa emas 1 Lagi gram dulu ya. ya. Dan buat kalian juga kalau misalkan mau posting konten kalian di Instagram boleh juga nggak apa-apa di feed ataupun di stories ya. Ada hadiah juga Oke, ini yang beruntung akan kita dipilih juga masih 5 orang ya. pemenang Tadi, mendapatkan hadiah ratusan ribu rupiah proses persembahan sharing dari dengan keluarga XL sama keluarga hashtagnya Cafe di One Gokil, Project ya. 2023 dan juga We Are More Dan hashtagnya itu juga ya. Juju Onyol Oke sudah deh kalau selesai gitu ya. Ari Cuy sekarang Kita mau coba bagi-bagi door prize keliling-keliling dulu ada ya. apa Jadi saja kita akan ya umumkan di- juga terkhusus nih buat teman-teman yang hari- tadi pagi di udah sore hari ikut ini ya. CFD ya. Udah ikut senam bareng juga dikabarin udah seru-seruan bersama dengan XL dan kita akan bagikan door prize-nya. Oke, Fishball Nah, boleh jadi di masuk sini dulu. banyak sekali booth Kita akan ya. ambil 4 Nah, kayak hadiah. sini mekanisme Yasmin Baik, jualan booth. yang pertama kalau ada orangnya boleh maju ya. Kalau tidak ada nanti akan dihubungi oleh panitia. Oke? Nah, ini tadi Dah. konten kreator duduk di sini Untuk semua door ya. prize pertama yang beruntung dengan nomor 0208. Ada? Kalau ada silakan maju ke depan ya. Nah, Sekali lagi Dayat itu nomornya lagi sibuk. adalah Ayo, Bang. 0208. Lanjut live. 0208. Apakah ada orang ya? Buat konten dulu. Oke, lanjut. Oke, Lanjut, Bang. kalau Mantap, tidak Bang. ada Keliling dulu, nanti Bang. boleh diambil ke Iya. panitia atau akan dihubungi secara langsung untuk nomornya ya. Baik, lanjut pemenang door prize kedua. Ah, di sini ada Dengan YouTube nomor long ya. Tempat duduk santai kosong. memang. 150. Ada? Ah, 0150. ini pemenang kita ini. Si paling Silakan maju ke konsep, depan kalau ada. mantap. Sekali Iya. lagi orang beruntung berikutnya adalah Konten seputar apa? Yuk. 0150. Konten seputar apa? Yuk? Oke, Edukasi. nanti Ya, oh diambil yang kemarin juga ya, menang juga kan? sama panitia. Tahun lalu. Bulan puasa. Door prize yang Oh, beruntung baru main. berikutnya Wow. adalah Apa gila lama? 01. Mantap. Pakai kami subscribe lagi. 71. Iya. Itu sama lancar Ada ya? main. Dilihat lagi Lancar main nomornya. channel kita. 0171. Kalau Memori dia boleh Islam. maju ya. 0171 nanti boleh diambil ke belakang. Jangan lupa ya. subscribe ya. Dulu Dan ya. pemenang Memori door prize Islam. terakhir. Wah. Memori Islam kan? Siapakah yang beruntung? Channel aku nantinya banyak. pada sore hari Mau lihat ini apa di ini? event We Are More Project 2023 bersama XL dan juga YouTube 0024 0024 adalah Anak-anak. Wait, kok. 0024. Itulah dong. Silakan maju kepada Oh, ujian door prize kita pada hari ini. cinta terus pokoknya. 0024 silakan nanti boleh diambil ke belakang Aku maka kemarin akan lama juga panitia dapat. hubungi ya. Oke, udah 4 pemenang ya. Terima kasih udah 4 orang pemenang dan teman-teman saya mau ingatin dulu setelah ini kita akan ada live booking bersama dengan staff Dak kodak lagi. Devina Hermawan yang nantinya bakal nemenin kita juga dan teman-teman nanti boleh cicipin juga masakannya ya. Kalau gitu saya mau ngajakin games dulu ya. Teman-teman hari ini ada yang mau dapat hadiah? Kita ke games bareng dulu ya. Saya ke depan dulu. Tidak akumulasi. Tidak. Satu itu. Oh, 40 menit. Iya, dikasih. Karena dia masuk keluar gitu ya. Tidak berbarengan kecuali momen yang memang ditunggu. Kayak prosesi pemakaman Habib Mahdi main. Ditunggunya ganti. Iya, kalau ini dia masuk keluar. Lumayan tapi tegang tadi. Tajam. Sayang ngambil lagi gelap, jangan jual lagi. Aku hunting dulu. Jadi posisi kita di OP Mall ya. Nah, ini kita ketemu lagi dengan lemaknya. Hai. Live.
Iya. Ada yang mau hadiah nggak ya? Ada yang mau hadiah nggak? Saya mau ngajakin teman-teman sore hari ini main stand botol challenge ya. Oke, satu orang, ada lagi. Ada yang mau hadiah silakan. 2. Ada yang mau hadiah silakan maju ke depan. Nah, Bebas, ini silakan. ada juga ya hadiah. untuk permainan Oke. games anak-anak shooting games. Nah ya, jadi kalau dulu yang tadi ngajak anak itu bisa kita ajak main di sini. Oke. Ball in the bucket. Oke. 3. Jadi ini diselenggarakan oleh We Are More Project ya. Wah. Mantap, Mang. Oke. Kita akan main games. Nah, jadi ada banyak juga ini ya. Yang ada di dekat dengan tali ya. Teman-teman tinggal berdiriin aja botol yang sedang terbalik ya. Kita berdiri dulu. Tadi ada lomba Kita tumpuk. masuk dulu. Ayo. Ah, Demang Juju gitu. Lucu. Anu, apa lah? Ya ini live ini Mang langsung. Merchandise. Iya, oh dapat ini kita. Iya. Mana? Buat shot dulu. Buat shot di mana? Ini baik di situ hadiahnya. Oh, Kita gantian dulu ya. Kita gantian dulu. oke. Oke, gantian ya. 3 orang dulu ya. Ya, nanti yang 2 ya nanti. 3 orang dulu. Ayo kamu dibalik ke depan. Boleh ketemu. untuk dulu ya, jangan lupa untuk tiap kali ada event di Palembang jangan lupa sempat ke kedai es ya. Ini dulu gitu nian ini asli dulu gitu nian. Wong kurang diri ini. Kurang diri. Jadi jangan ndak ke siko Ah, ini banyak seger-seger ini apalagi yang ndak menang ngesot tadi itu. Nah, mantap. Nah. Tidak cuma di sini be, ini dulu gitu ini, keliling tiap kali ada event, iya, dari mulai Panjat Pinang, pasang malam, nah ini juga di XL sama ngesot bareng ini asli dulu gitu nih, ndak ada main-main nih, kita masih beradik nih ini, iya, oke. Jadi ini jam sudah menunjukkan di jam hampir mau jam 6 ya, sudah mulai agak sore. Ini penonton masih ramai. Ya. Ini tadi ada banyak slot booth-nya juga di sini. Satu orang lagi. Ayo sini. Satu orang lagi. Ini, sini. Oke, kalau botolnya jatuh langsung ganti orang ya. Kalau botolnya jatuh langsung ganti orang. Jangan lupa subscribe Katik Gawi Media. Iya. Dah, ini live tadi. Iya, 2.